Pembahasan soal UTBK 2019 TPS Pengetahuan Kuantitatif bagian yang utama. Nah, ini terdiri dari 8 soal. Soal yang pertama, daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Nah, kita lihat dari gambar. Daerah yang diarsir itu kan gabungan AB lalu dikurang dengan C. Nah, gabungan pada himpunan simbolnya seperti ini. Sedangkan kalau kebalikannya menyatakan irisan. Jadi yang ini irisan. Nah, jadi soal ini jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi gabungan AB dikurang dengan C. Oke, sekarang soal yang kedua. Hasil pengurangan 3X ditambah Y dibagi 3 oleh Y dikurang 2X dibagi 2. Nah, caranya langsung saja kita samakan penyebutnya. Nah, di sini karena 3 dan 2 berarti penyebutnya biar sama 6. Kalikan saja 3 kali 2, 6. Lalu kita uraikan 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 3, 6. 6X. Jadi 6X ditambah, nah ini 2 tadi dibagi 6 dikali Y, jadi 2Y. Sedangkan yang ini jadi dikurang 6 dibagi 2, 3. 3 dikali Y, 3Y. Dikurang 6 dibagi 2, 3. 3 dikali min 2. Jadi min 6. Jadi dikurang 6, 6X. Oke, sekarang kita uraikan hasilnya. Jadi yang ini 6. Nah, ini tetap 6X ditambah 2Y. Nah, ini dikali jadi min 3Y. Min dikali min jadi plus 6X. Nah, ini hasilnya adalah, nah ini 6X tambah 6X jadi 12X. 12X min 2Y, maaf 2Y min atau dikurang 3Y itu kan min Y. Min Y per 6. Nah, jadi ini adalah jawabannya yang A. Sekarang soal yang ketiga, pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir sebagai representasi himpunan penyelesaiannya adalah. Nah, cara menjawab soal ini kita tentukan terlebih dahulu persamaan garis ini. Nah, titik ini X-nya 0, Y-nya 4. Sedangkan yang ini X-nya 6, Y-nya 0. Nah, ini kita misalkan yang 0 X1, yang 4 Y1. Yang ini X-nya 2, Y-nya 2. Nah, lalu kita tentukan persamaan garis dengan menggunakan rumus persamaan garis Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Lalu kita masukkan angkakannya. Jadi Y dikurang Y1 berarti yang ini 4 per Y2 0 dikurang Y1 4 sama dengan X dikurang X1 0 per X2 6 dikurang X1 0. Nah, ini kita uraikan jadi Y min 4 sama dengan 0 dikurang 4 min 4 sama dengan X dikurang 0 X per 6 dikurang 0, 6. Lalu kita kali silang. Jadi yang ini pindah ke sini. Jadi 6 Y dikurang 4 sama dengan min 4X. Ini kita kali silang lagi. Jadi 6 dikali Y, 6Y. Min 6 dikali 4, 2, 4. Sama dengan min 4X. Nah, ini bisa diperkecil jadi dibagi dengan 2. Nah, jadi 3Y min, nah ini dibagi 2, 12 sama dengan
min 2x. Nah, yang min 2x pindah luas ke sini. Jadi positif. Jadi 2x plus 3y min 12. Nah, lalu cara menentukan lebih dari atau kurang dari, kita lihat saja daerah yang diarsirnya. Nah, kita lihat daerah yang diarsir ini kan di bawah garis. Artinya ini simbolnya kurang dari 0. Nah, jadi soal ini jawabannya adalah yang A. Sekarang soal yang keempat. Operasi dot pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A dot B sama dengan A plus B dikali B ditambah 2. Nilai min 2 dot min 1 dot 2 adalah, ya kita hitung saja menggunakan aturan ini. Tapi di sini karena ada dalam kurung, berarti kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Nah, jadi kalau melihat aturan yang ini, berarti yang A itu sama dengan min 1, sedangkan yang B nya sama dengan 2. Nah, jadi hasil dari ini sama dengan A plus B, berarti min 1 ditambah 2 lalu dikali B 2 ditambah 2. Ini hasilnya min 1 ditambah 2, 1 dikali 2 jadi 2 ditambah 2. Ini sama dengan 4. Nah, jadi ini hasilnya 4. Jadi nilainya atau operasinya menjadi min 2 dot 4. Nah, kemudian ini kita hitung lagi menggunakan aturan ini. Kalau kayak gini bentuknya berarti A nya sama dengan min 2, B nya sama dengan 4. Nah, jadi hasilnya A plus B jadi min 2 ditambah 4 lalu dikali B 4 ditambah 2. Ini hasilnya min 2 ditambah 4 2 dikali 4 8 ditambah 2 10. Jadi soal ini jawabannya adalah C. Selanjutnya soal yang kelima. Segitiga BDC sama kaki dengan BC sama dengan DC. Titik A terletak pada garis perpanjangan CB. Jika P sama dengan 36 derajat dan Q 50 derajat, maka nilai X adalah. Nah, kita lihat ini segitiga BDC adalah sama kaki. Nah, pada segitiga sama kaki, maka sudut kaki-kakinya sama. Jadi sudut ini sama dengan sudut ini. Ini katakan sudut A, ini juga A. Nah, jadi di sini kita tentukan dulu berapa nilai A. Nah, caranya menggunakan jumlah sudut segitiga, di mana jumlah sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat. Jadi ini tambah ini sama dengan 180 derajat. Nah, jadi A ditambah I sama dengan 180 derajat. Nah, jadi ini A tambah A jadi 2A ditambah Q-nya 50 sama dengan 180. Nah, jadi 2A sama dengan 180 dikurang 50. Nah, ini hasilnya 130. Nah, jadi A-nya sama dengan 130 bagi 2. Itu hasilnya 65. Nah, jadi A-nya 65. Nah, terus selanjutnya, nah karena ini 65, nah berarti sudut D itu sama dengan P ditambah 65. Nah, P-nya 36. 36 ditambah 65. Ini hasilnya 101. 6 tambah 5 11 jadi 1. 3 ditambah 6 9 jadi 10. Jadi 11 betul. Nah, kemudian cara mencari X, ya kita gunakan lagi jumlah sudut segitiga, di mana hasilnya 180. Jadi X ditambah sudut ini, yang ini 101 ditambah Q 50 itu sama dengan 180. Nah, jadi X sama dengan 180 dikurang yang ini
101 ditambah 150 sama dengan 151. 180 dikurang 151 sama dengan 29. Kan 180 dikurang 150 30. Jadi kalau 151 29. Jadi soal ini jawabannya adalah B. Selanjutnya soal yang ke-6. Segi 4 ABCD merupakan layang-layang seperti pada gambar. Jika AB sama dengan 1 dan AD sama dengan akar 5, nah maka luas layang-layang tersebut adalah, nah cara menjawab soal ini kita bagi layang-layang ini menjadi dua bagian. Jadi seperti ini. Jadi menjadi dua buah segitiga, ABC dan ACD. Nah, ACD punya tinggi nah selanjutnya yang ini 1, ini juga 1. Lalu yang ini akar 5. Nah selanjutnya kita hitung dulu panjang AC menggunakan rumus Pitagoras. Masih ingat rumus Pitagoras? Jadi AC sama dengan akar dari yang ini 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ini sama ini 1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1, 1 tambah 1 jadi 2. Jadi panjang AC sebesar akar 2. Nah jadi panjang dari sini ke sini setengahnya akar 2. Jadi yang ini setengah akar 2, yang ini juga setengah akar 2. Nah kemudian kita hitung tinggi dari segitiga ACD ini menggunakan rumus Pitagoras juga. Nah jadi besarnya adalah, katakan T ya, T sama dengan akar 5 kuadrat dikurang panjang yang ini setengah akar 2 kuadrat. Nah ini hasilnya akar 5 kuadrat itu kan akarnya hilang jadi 5 dikurang, nah ini hasilnya setengah kuadrat 1/4 dikali akar 2, akarnya hilang jadi 2. Nah ini hasilnya sama dengan akar 5 dikurang, nah 1/4 kali 2 setengah. Ini hasilnya setengah dikurang atau 5 dikurang setengah 4,5. 4,5 itu kan 9/2. Nah ini hasilnya akar 9 3 per akar 2. Nah, ini kalau dirasionalkan hasilnya 3/2 akar 2. Nah jadi tingginya 3/2 akar 2. Nah kemudian luas layang-layang ini adalah, ya tinggal kita jumlahkan saja luas segitiga ini dengan luas segitiga ACD. Nah jadi luas layang-layang L sama dengan luas ABC ditambah luas ACD. Nah luas ABC, luas segitiga setengah alas kali tinggi dari setengah. Nah jadi kalau siku-siku, kalau alasnya ini berarti tingginya yang ini, berarti alasnya 1, tingginya juga 1, ditambah segitiga, luas segitiga ACD setengah. Nah alasnya yang AC berarti yang akar 2 dikali, nah tingginya yang ini berarti 3/2 akar 2. Ini setengah dikali 1 dikali 1 setengah. Ini setengah ditambah, nah untuk yang ini, nah kita lihat akar 2 dikali akar 2 kan 2 sama yang ini bisa dicoret, jadi yang ini habis. Jadi ya, sisanya tinggal 3/2. Ini kalau jumlahkan kan penyebutnya sudah sama. Jadi tinggal 1 ditambah 3, 4/2 sama dengan 2. Jadi soal ini jawabannya adalah B. Soal yang ke-7. Harga 2 pensil Rp Rp5.000 dan harga 1 buku Rp. Amir membeli 5 buku dan 10 pensil.
Jika ia membayar Rp100.000, maka jumlah uang kembalian yang diterimanya adalah titik-titik rupiah. Ya, kita lihat saja di sini harga 2 pensil 5.000. Nah, berarti satu pensil harganya Rp 2.500. Nah, jadi kalau Amir membeli 5 buku, maka harga 5 buku 5B, karena satu buku Rp. Sedangkan kalau 10 pensil, maka harganya 10 dikali 2.500, Rp25.000. Nah, jadi harga 5 buku dan 10 pensil 5B ditambah Rp25.000. Nah, sekarang kalau Amir membayar Rp100.000, maka kembaliannya ya 100.000 dikurang ini kan. Jadi 100.000 dikurang 5B ditambah 25.000. Nah, jadi ini kan 100.000. Nah, ini kali ini jadi min 5B, min dikali plus jadi min 25.000. Nah, ini dikurang ini 100.000 dikurang 75, 100.000 dikurang 25 kan 75.000, lalu dikurang 5B. Nah, jadi hasil kembaliannya sebesar ini, 75.000 dikurang 5B. Jadi soal ini jawabannya adalah C. Soal yang ke-8, bilangan ganjil 6 angka yang lebih kecil daripada 500.000 dan dibentuk dari semua angka 2, 4, 5, 6, 8, dan 9 ada sebanyak. Nah, kemungkinan bilangan yang lebih kecil daripada 500.000 itu yang pertama adalah angka awalnya diawali 2 dan 4. Sebab kalau 5, 6, 8, 9 pasti lebih besar daripada 500.000. Kemudian akhirnya karena yang diminta bilangan ganjil, nah berarti yang akhirnya juga bilangan ganjil. Nah, di sini yang termasuk bilangan ganjil 5 dan 9. Nah, jadi kemungkinan bilangan ganjil yang kurang dari 500.000 itu yang pertama angka awalnya 2, tengahnya kosong. Yang ini adalah yang pertama 5. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua angka awal 2, tengahnya kosong, 4. Angka kosong, kemudian yang terakhir 9. Kemungkinan yang ketiga awalnya 4, tengahnya kosong, lalu yang terakhirnya 5. Terus yang keempat 4, tengahnya kosong, terakhirnya 9. Jadi ini adalah kemungkinan bilangan ganjil yang lebih kecil daripada 500.000. Nah, sekarang kita lihat angka yang dibentuk itu kan jumlahnya ada 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini 2 angka sudah diambil. Artinya sisanya tinggal 4 angka. Nah, nanti yang 4 ini menyatakan N. Jadi N sama dengan 4. Lalu selanjutnya bilangan yang kosong juga ada 4. Nah, ini nanti yang kosong ini katakan K. Jadi K sama dengan 4. Nah, lalu untuk menghitung kemungkinan angka yang bisa mengisi bilangan yang kosong ini, kita menggunakan rumus permutasi. Jadi N PK sama dengan rumus permutasi itu kan N faktorial dibagi N dikurang K faktorial. Nah, sekarang kita masukkan N-nya 4 faktorial per 4 dikurang 4 faktorial. Nah, 4 faktorial itu kan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 4 dikurang 4, 0. 0 faktorial. Ini 4 dikali 3, 12 dikali 2, 24 dikali 1, 24. 24 per 0 faktorial 1. Jadi hasilnya 24. Nah, jadi satu baris itu kemungkinannya ada 24 kemungkinan. Nah, jadi kalau ada 4 baris, ya tinggal 24 dikali 4. Jadi 24 dikali 4. 4 kali 4, 6. Sisa 1, 8. Jadi 96. Jadi banyak angka
atau banyak bilangan, nah maka yang ganjil lebih kecil daripada 500.000 sebanyak 96. Jadi soal ini jawabannya adalah D. Itulah pembahasan soal UTBK 2019 TPS Pengetahuan Kuantitatif bagian 1.